nama saya Lin Xiu. Saya seorang pengurus jenazah yang menangani mayat. Tapi hari ini, saya melamar pekerjaan di museum pribadi sebagai satpam malam paruh waktu. Karena mereka membayar terlalu tinggi, 10.000 sehari. Bagaimana cara membakarnya? Dibakar. Baru setelah itu kontraknya berlaku. Tuan Lin, selamat datang di museum pribadi nomor 9. Ingat, Anda akan dibayar setelah bekerja sebulan penuh. Jika tidak, selain denda besar karena melanggar kontrak, Anda akan menanggung konsekuensi lainnya. Sendirian. Apa ini? Satpam malam sebelumnya. Seorang manusia? Bagaimana bisa seseorang berubah menjadi begini? Kapitalis perempuan kejam ini. Dia menandatangani kontrak untuk menakut-nakuti orang, hanya untuk menipu mereka agar membayar denda, kan? Bahkan seorang pengurus jenazah belum pernah melihat kematian seperti ini. Hampir waktunya. Saya harus pergi. Semoga Anda bertahan lebih dari 2 hari. Satu, jam museum mulai tengah malam hingga jam 6 pagi. Jangan datang bekerja di siang hari. 2. Jika Anda melihat mata penjaga makam Triwarna Tang bergerak, segera tutup dengan kain merah. Jangan pernah melakukan kontak mata dengannya. 3. Jepit rambut giok yang menangis darah. Jika Anda mendengar perempuan menangis, pura-pura tidak mendengarnya. Jangan pernah menjawab pertanyaan apapun darinya. 4. Patung perunggu tanpa kepala kehilangan kepalanya. Jika ia meminta kepala kepada Anda, lemparkan kepala manekin dari meja Anda kepadanya. Lalu kunci pintu bengkel. Coba lihat siapa yang main-main. Aku seorang petugas pemakaman. Aku sudah menjahit mayat yang hancur menjadi 8 bagian sendirian di tengah malam. Aku sudah melihat semuanya. Museum jelek ini kenapa semuanya rusak? Bos, ada kamera di sini. Aku tidak merusaknya. Jangan coba-coba potong gajiku. Rusak banget, menyebalkan. Bahaya pekerjaan kambuh lagi. Tidak cukup kuat menahan beban, perlu memasang pasak. Formasi. Ini anomali peringkat S. Kita tidak bisa menangani itu. Evakuasi kota segera. Apa? Kekuatan macam apa itu? Masih agak miring. Tidak bisa berdiri. Butuh gantungan untuk memperbaikinya.
Sempurna. Keahlian ini, bahkan di krematorium, keluarga itu akan menghormatiku. Paku suci sepanjang 100 meter menembus rantai dari kehampaan mengikat iblis itu. Dengan satu lambaian, iblis kelas S hancur menjadi abu. Kekuatan level berapa ini? Seorang penjinak roh? Wakil Kapten Iblis kelas S, Asura berlengan 8, apa benar-benar hilang untuk selamanya? Tidak. Kekuatan iblis tidak akan hilang begitu saja. Itu hanya berpindah. Seperti waktu kamu tidak sengaja membunuh iblis cermin dan mendapatkan kekuatannya. Kekuatan iblis kelas S, Asura berlengan 8, juga akan berpindah kepada siapapun yang membunuhnya. Siapa yang membunuh Asura berlengan 8 tadi malam? Siapa? Kak Shu, kabar besar, setengah kota ditutup tadi malam. Ku dengar ini, yang difoto, disebabkan oleh iblis besar kelas S itu, beritanya sekarang diblokir di internet. Temanku mempertaruhkan nyawa untuk memotret ini dan menyimpannya. Keren, kan? Bukankah ini patung perunggu rusak yang kuperbaiki tadi malam? Siapa yang memotretnya dan memperbesar? Mereka menambahkan efek kilat si gendut itu, dia percaya semua gosip berhenti. Percaya rumor palsu yang membosankan ini, aku sudah menjadi petugas pemakaman bertahun-tahun, berurusan dengan mayat setiap hari, dan aku tidak pernah mengalami kejadian paranormal nyata. Sekarang pergilah, berkeliling. Tapi kalau dipikir-pikir, ini aneh, setelah shift malam, aku tidak hanya tidak lelah tapi rasanya seperti punya tenaga tak terbatas. Itu tidak benar. Kapan aturan kelima muncul? Mungkin ada yang tahu aku memperbaiki patung perunggu rusak itu dan masuk semalaman untuk menambahkan aturan ini, mau menjebakku. Pak Lin, kamu masih hidup. Tentu saja aku hidup, kecuali kamu melihat hantu. Selamat, dari hari pertama dengan selamat, tidak buruk. Sekretaris Su, bagaimana buku aturan ini tiba-tiba mendapat aturan tambahan dari kemarin? Apa kalian yang menyelinapkannya? Jangan banyak bertanya. Kamu hanya perlu mengikuti tanpa syarat setiap aturan dalam buku itu. Itu cara kamu hidup lebih lama. Aku sudah memperbaiki patung perunggu itu, aku harus menjelaskan. Saat aku mengambil alih, patung itu sudah rusak, bukan aku yang memecahkannya, lalu memperbaikinya. Kalian kapitalis jangan pakai ini untuk memotong gajiku. Apa? Kamu memulihkan patung perunggu Asura berlengan 8. Ayo bawa aku melihatnya sekarang. Kamu benar-benar berhasil memulihkan raksasa berlengan 8 sepenuhnya. Tentu saja. Sejak saya kecil, saya memiliki bakat yang tak terlukiskan ini, tidak peduli barang rusak apapun, cukup sekali lihat, dan pikiran saya langsung tahu bentuk aslinya yang utuh. Setelah bertahun-tahun di rumah duka ini, jenazah yang saya, Lin Xiu, pulihkan memiliki tingkat kepuasan yang sempurna. Karena kamu sudah memperbaikinya, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Jika rusak lagi, konsekuensi yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggunganmu. Tidak bisa, barang ini sudah rusak, saya memperbaikinya, kenapa jika rusak lagi, saya yang harus menanggung akibatnya? Kamu tidak sedang mencari alasan untuk memotong gaji saya, kan? Juga, saya ingin bertanya, setelah saya memperbaikinya, apa untungnya bagi saya? Kamu sudah menerima manfaat dari memperbaikinya. Manfaat apa? Apa yang saya dapat? Wanita cantik adalah pembohong terbaik. Wanita ini tidak mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usaha, kan? Bagaimana kalau begini? Selain manfaat yang sudah kamu dapatkan, bos sudah bicara. Setiap kali kamu memulihkan artefak, saya akan menambah 100.000 lagi sebagai biaya pemulihan. 100.000? Per buah? Wow, Sekretaris Su,
Itu hebat. Kenapa tidak bilang dari tadi soal uang? Kita bisa bicarakan itu. Kalau begitu, tenang saja, asalkan uangnya pas, saya bisa memulihkan semua artefak di museummu, satu persatu. Dijamin membuatnya tampak seperti baru. Satu buah, 100.000. 10 buah, 1 juta. Saya kaya, saya kaya. Shift malam dimulai lagi. Malam ini, selain shift malam, aku bisa memperbaiki satu artefak lagi. Ada apa? Tidak. Ini pasti bukan retakan alami. Kelihatannya lebih seperti dipotong pedang atau kapak. Siapa yang melakukan ini? Sekretaris Su? Tidak. Perempuan itu sepanjang hari ini ada di sampingku dengan sepatu hak tinggi, mengawasiku seperti seorang pengawas. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Lupakan. Aku akan menambalnya dulu. Hari ini aku akan mencoba memulihkan satu lagi, tapi aku juga harus meningkatkan patroli. Lebih baik aku tidak menangkap siapapun yang melakukan ini. Yang ini saja, celahnya tidak besar, mudah diperbaiki. Setelah menyelesaikan yang ini, itu 100.000 lagi. $100.000. $100.000. $100.000. $100.000. Apa-apaan ini? Di mana alat-alatku? Semua alat itu hilang. Mereka punya kaki dan kabur. Siapa sih yang melakukan ini? Ketemu kamu. Tidak ada. Orang yang merusak patung Asura berlengan 8, dan mencuri alat-alatku. Mungkin orang yang sama. Benar. Saya akan memeriksa rekaman pengawasan, maka semuanya akan jelas. Aturan ke-6, sebelum kamu memulihkan sebuah peninggalan bersejarah, selalu periksa reaksi dari peninggalan di sekitarnya. Siapa yang main-main sekarang? Saya sedang memulihkan sebuah peninggalan, dan saya perlu pendapat dari peninggalan lain di sekitarnya. Apa maksudmu? Bahwa peninggalan lain itu mencuri alat-alatku? Omong kosong. Tumpukan besi bekas tidak bisa hidup. Pasti ada seseorang di balik ini. Jangan sampai aku tahu siapa. Periksa rekaman pengawasan, dan semuanya akan jelas. Ada apa? Sinyalnya putus. Apakah seseorang juga merusak kamera?
Ini buku harian penjaga sebelumnya. Hari pertama. Aku mulai bekerja sebagai penjaga malam di museum pribadi ini. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Uang ini terlalu mudah. Hari kedua. Aku terkejut saat patroli menemukan bahwa banyak artefak yang benar-benar berubah pose, lengan patung perunggu terangkat. Mata di potret wanita itu menatapku. Mereka pasti tidak dalam pose itu sebelumnya. Hari ketiga. Aku memberitahu sekretaris Su tentang ini. Dia bilang aku terlalu banyak waktu luang di shift malam, dan pikiranku suka melayang. Dia bilang, kalau aku tidak ada kerjaan di shift malam, aku bisa perbaiki beberapa artefak yang rusak, dan dia akan memberiku bayaran ekstra yang besar. Hari keempat, demi uang, aku mulai memperbaiki cermin perunggu yang rusak itu. Tapi, mereka tidak mau diperbaiki. Malam itu, sebuah pedang perunggu tiba-tiba terbang keluar dari etalase. Pedang itu menggores kulit kepalaku, hampir menusuk kepalaku. Aku mengerti. Seharusnya aku tidak memperbaiki benda itu. Aku melihat ke cermin. Jari-jariku mulai mengeras. Menjadi putih. Seperti porselen. Aku menjadi bagian darinya. Jika buku harian ini bisa dipercaya, tumpukan pecahan keramik putih di meja depan benar-benar adalah penjaga sebelumnya. Dengan penjelasan itu, semuanya tampak masuk akal, termasuk mengapa peralatanku dicuri, tapi itu terlalu konyol. Itu tidak masuk akal. Saat aku memperbaiki cermin yang pecah tadi, aku melihat ke permukaan cermin cukup lama, dan aku menyentuh cermin dengan jariku. Kenapa aku baik-baik saja? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Sebelum kamu merestorasi artefak, pastikan untuk pertama-tama perhatikan reaksi dari artefak lain di sekitarnya. Lupakan, hari ini, aku akan perbaiki cermin perunggu ini dulu. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Gak percaya aku percaya omong kosong aturan sialan itu. Artefak ini benar-benar bergerak. Kapan aku punya refleks secepat ini? Dan kekuatan ini? Hampir sehebat Superman. Pantasan aku merasa punya energi tak terbatas sepanjang hari. Itu bukan ilusi. Apa yang benda ini lakukan? Gak bisa kalahkan, siap menyerah. Masa sih?
barang rongsokan ini benar-benar berusaha membunuhku. Aku selesai. Waktunya kabur. Ini museum atau rumah hantu? Mereka bahkan menyerangmu? Akhirnya berhenti mengejar. Sayang sekali. Semua rusak. Lubai. Duan. Kamu tersenyum. Tempat ini juga menyeramkan. Museum jelek ini tidak ada yang normal di sini. Tidak mungkin. Lukaku sembuh semalaman? Kekuatan pemulihan macam apa ini? Apa aku masih manusia? Kau datang tepat waktu. Sepertinya kau sudah tahu. Ini bukan museum biasa, kan? Benda-benda sialan itu bergerak, mereka mencuri barang, dan mengayunkan pedang ke orang. Ini bukan pekerjaan satpam malam, ini pekerjaan yang mengancam nyawa. Aku berhenti. Berapapun uangnya tidak sebanding. Pergi. Tuan Lin. Membatalkan kontrak sepihak, berarti denda 10 juta. 10 juta? Aku tidak bernilai 10 juta meski kau jual aku akan jadi penunggak hutang, lebih baik daripada mati di sini. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja sekarang? Kau memulihkan Asura berlengan 8. Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Benda-benda itu tidak ingin dipulihkan. Kamu tetap di sini. Mereka masih waspada. Tapi jika kamu pergi, mereka akan mengikutimu keluar. Jangan coba-coba menakutiku dengan itu. Baiklah, kalau begitu, coba saja. Tapi, selama kamu bersedia tinggal di sini, mulai malam ini, setiap artefak yang kamu pulihkan, gajimu akan 10 kali lipat. 10 kali lipat? Dulu 100.000 per buah, dikali 10, itu 1 juta. Aku ikut. Orang mati karena harta, burung mati karena makanan. Tapi kamu harus bilang, museum macam apa ini? Kenapa semua barang antik berkarat itu bergerak? Apa benar ini berhantu? Pak Lin, kamu terlalu banyak bertanya. Di tempat ini, kebenaran adalah hal yang paling mahal. Jika kamu mau jawaban, itu tidak masalah. Setiap artefak yang berhasil kamu pulihkan, aku akan menjawab satu pertanyaan. Malam ini, semoga beruntung. Aturan 7. Area pameran Guardian adalah satu-satunya zona aman. Aku tidak yakin apakah mereka menyambutmu.
yang lain baru saja muncul entah dari mana. Area pameran Guardian. Patung perunggu besar itu, jadi mereka disebut Guardian. Lalu benda bergerak di luar itu apa? Roh jahat? Hantu? Atau benda yang ditekan? Mengenai apakah mereka menyambutku, aku bersembunyi di sana semalaman, dan tidak ada yang mengusirku, jadi kurasa mereka memang menyambut. Jika aku bertemu sesuatu yang aneh malam ini, aku akan langsung ke sana. Buku aturan ini, entah bagaimana munculnya, tapi semua isinya ternyata benar. Sekarang setelah aku punya jalur pelarian, saatnya mulai bekerja. Patung perunggu tanpa kepala itu kehilangan kepalanya. Jika ia meminta kepala padamu, lemparkan kepala manekin yang ada di bawah mejamu, lalu kunci pintu bengkel. Patung perunggu tanpa kepala. Seharusnya mudah diperbaiki. Aku akan memperbaikinya malam ini. Dulu saat aku menjadi petugas pemakaman, aku menangani jenazah yang kehilangan kepala akibat kecelakaan mobil. Aku menggunakan plester dan tanah liat polimer untuk membuat replika persis untuk keluarga. Tidak ada kepala asli, kalau begitu aku akan membuatkan yang baru sendiri. Misi selesai. Ini dia. Tunggu saja. Oke. Kamu mau kepalanya, kan? Yang asli sudah hilang. Tapi aku membuatkanmu replika yang persis sama. Apa? Sempurna. 1 juta sudah dikreditkan. Ada apa? Panas banget. Grup A tidak bisa dihubungi, pertahanan grup B runtuh, grup C, semua anggota grup C kehilangan tanda vital. Di mana tubuhku? Berikan tubuhmu. Dalam 72 jam terakhir, jumlah kejadian paranormal di kota ini meningkat 3 kali lipat. Yang paling berbahaya, telah dikonfirmasi sebagai kepala perunggu. Sejauh ini, markas telah kehilangan 3 penjaga roh peringkat A, dan 7 penjaga roh peringkat B. Hanya 1 kepala, dan kekuatannya sudah level S. Tidak mungkin. Sudah dikonfirmasi. Begitu menemukan tubuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sasaran hilang. Apa? Menghilang? Bagaimana mungkin?
Itu tidak bersembunyi. Itu benar-benar kehilangan semua respons anomali. Tampilkan rekaman terakhir. Tubuhku, di mana tubuhku? Ia menemukan petunjuk tentang tubuh itu. Beneran? Itu jadi benda mati. Lu Baiduan. Siapa itu? Pemalsu. Mungkinkah anomali kelas S ini sengaja diciptakan? Benar-benar mustahil. Selain kepala perunggu ini, dan tubuhnya hilang. Jangan lupa, itu setidaknya anomali kelas S lainnya. Segera kumpulkan semua informasi tentang Lu Baiduan. Semua tentang nama itu. Lacak asal-usul kejadian anomali ini. Aku penjaga keamanan shift malam, tahu, mereka bahkan menyuruhku membersihkan meja depan. Apa ini? Tunggu. Wanita ini? Ini Sekretaris Su? Melihat foto ini, kelihatannya cukup lama. Tahun ke-17 Republik Tiongkok. Musim gugur. Tahun ke-17 Republik Tiongkok. Itu tahun 1928. Hampir 100 tahun yang lalu. Jika ini adalah Sekretaris Su, maka dia sudah hidup lebih dari 100 tahun. Hei Bu Supagi. Ayo selesaikan. Selesaikan? Ya. Semalam, saya berhasil memulihkan patung perunggu tanpa kepala. Kamu memulihkan patung perunggu tanpa kepala. Itu tidak mungkin. Asura berlengan 8, hanya retak di tubuhnya. Ada pecahan yang bisa disatukan. Tapi kepala patung perunggu, tanpa kepala benar-benar hilang. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Aku kira itu masalah serius. Kepala aslinya hilang. Kalau begitu buat yang baru saja. Sepertinya saya benar-benar tidak salah pilih orang. Jangan buru-buru memuji saya. Kamu berjanji untuk setiap artefak yang saya pulihkan, kamu akan menjawab satu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, siapa orang di foto ini? Kenapa dia terlihat persis seperti kamu? 1928. Itu hampir 100 tahun yang lalu. Ini nenekku. Gen bagus di keluargaku, aku mirip nenekku, apa masalahnya? 1 juta akan disetor ke rekeningmu tepat waktu, aku harus pergi sekarang. Nenekmu bisa memakai sepatu hak tinggi yang sama seperti kamu, Sekretaris Su, orang di foto itu kamu. Seorang wanita yang telah hidup 100 tahun, dan artefak-artefak rusak yang menyeramkan itu. Museum ini pasti punya rahasia besar. Wanita ini mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kalau begitu aku akan menyelidikinya sendiri. Museum ini sudah ada sejak lama. Seharusnya ada sesuatu di internet kan?
Tidak ada jejak. Ini gedung di pusat kota. Paham. Eksentrik era Republik. Jadi dia dari era yang sama dengan Sekretaris Su. Sial. Baru saja ada di sini. Bagaimana bisa terhapus dalam sedetik? Pemblokiran dan penghapusan yang sangat presisi. Pasti ada kekuatan besar yang menutupi segalanya tentang museum ini dan Lu Baiduan. Sepertinya aku tidak akan menemukan apapun secara online. Kurasa aku harus bertanya pada pria gemuk itu untuk petunjuk. Dia punya banyak koneksi dan tahu semua gosip. Xiu, kamu sulit ditemukan selama berhari-hari. Kamu menolak semua pekerjaan di rumah duka. Kerjaan sampingan apa yang kamu lakukan buat cari duit? Aku punya kerja paruh waktu malam. Pangzi, dengarkan saranku. Beberapa hal lebih baik tidak kau ketahui. Jangan terlalu misterius. Aku tanya kamu, foto raksasa berlengan 8 yang kamu kirim padaku beberapa hari lalu, apa kamu yakin tidak mengphotoshopnya sebagai lelucon? Xiu, kamu boleh hina badanku, tapi jangan hina jaringan informasiku. Foto itu 100% asli. Xiu, lihat ini. Ini kejadian paranormal lain yang baru saja terjadi. Meskipun dengan cepat dihapus di seluruh internet, dihapus, tapi anakmu Pangzi cepat, aku ambil tangkapan layar. Ini. Bukankah ini kepala yang kubuat tadi malam untuk bayangan perunggu tanpa kepala, dibuat sesuai skala? Bagaimana bisa persis sama? Lihat, kaget, kan? Kudengar kepala perunggu ini telah membunuh orang di mana-mana, berteriak mencari tubuhnya, banyak orang telah mati. Sekretaris Su tidak berbohong padaku, meninggalkan museum benar-benar membawa masalah besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemana perginya benda itu? Kau tidak tahu, kan? Pihak berwenang mengerahkan Master Roh. Mereka sepenuhnya menangani kepala itu dan mengurungnya. Biro Penakluk Roh? Organisasi macam apa itu? Xiu, kau bertanya pada orang yang tepat. Biro Penakluk Roh adalah departemen khusus rahasia yang didirikan pemerintah. Spesialisasinya menangani kejadian yang sering terjadi yang bahkan sains tak bisa menjelaskan insiden supranatural dan menyeramkan. Kudengar akhir-akhir ini semakin banyak kejadian aneh. Biro Penakluk Roh kekurangan staf. Mereka merekrut orang-orang luar biasa dari seluruh negeri. Karena Biro Penakluk Roh menangani insiden supranatural, dan mereka mengurung kepala perunggu itu, maka di arsip internal mereka, pasti ada informasi tentang museum pribadi nomor 9 dan Lu Baiduan. Jika aku bisa masuk ke Biro Penakluk Roh, aku yakin bisa mencari tahu sesuatu tentang museum itu. Gendut, kau kenal seseorang di divisi Zenling? Aku juga mau ikut. Astaga, Xiu, kau gila. Itu departemen khusus resmi. Mereka semua master yang bisa berjalan di dinding dan mengusir setan. Di mana aku bisa bertemu orang seperti itu? Bukankah kau bilang, mereka merekrut orang berbakat? Iya, tapi standarnya sangat tinggi. Selama kau bisa membuktikan punya kemampuan khusus, dan lulus penilaian divisi Zenling, kau bisa bergabung sebagai pengecualian. Kemampuan khusus? Apakah ini termasuk? Xiu, kau benar-benar punya kemampuan khusus, sial. Gendut. Daftarkan aku.
Di dalam lonceng itu, rasanya ada sesuatu yang mengawasi kita dari dalam sana. Aku merasa tidak bisa bernapas begitu sampai di sini. Apa sebenarnya yang diuji dalam ujian badan Zenling ini? Selamat datang di seleksi untuk badan Zenling. Aku adalah kepala penguji untuk tes ini. Bai Jie, wakil kapten badan Zenling. Aturan untuk merekrut anggota baru sederhana. Yang kuat tetap, yang lemah keluar. Lihat lonceng itu, di dalamnya terjebak anomali tingkat A. Nama kode, Shimian. Kamu gila? Anomali tingkat A? Itu monster yang bisa menghancurkan setengah kota, dan kamu menyimpannya di sini? Diam. Selama penilaian, Biro Kontrol Roh hanya akan melepas segelnya sebagian, sehingga hanya mengeluarkan sedikit energi misterius. Mereka yang bisa menahan energi misterius level D bisa menjadi calon pengendali roh. Mereka yang bisa menahan energi misterius level C bisa langsung menjadi pengendali roh level C resmi. Jika ada yang berkinerja luar biasa dan bisa menahan energi misterius level B, mereka bisa disertifikasi sebagai pengendali roh level B. Boleh saya bertanya, Wakil Kapten, level berapa Anda sebagai pengendali roh? Wakil Kapten Bai Jie kami adalah pengendali roh level A. Di seluruh Biro Kontrol Roh, mereka yang mencapai level ini sangat sedikit jumlahnya. Untuk pemula seperti kalian, hanya bisa menahan energi misterius level D di awal tanpa mengompol karena ketakutan sudah merupakan keberuntungan. Pengendali roh level A. Dilihat dari nadanya, level A sudah dianggap paling atas. Aku penasaran level ujian apa yang bisa aku lalui. Tes dimulai sekarang. Wajahku. Wajahku sakit. Sepertinya aku akan lulus tes tanpa masalah. Apakah sedramatis itu? Lanjut. Buka ke level C. Aku melihatnya. Ada wajah di dalam sana, banyak wajah. Keluar dari kepalaku. Jangan makan aku. Jangan makan aku. Ini batasmu. Keluar sekarang. Jangan halangi aku dari tantangan yang lebih berat. Langsung saja ke level B. Apa kamu yakin? Tentu saja. Wakil Kapten, benar-benar mau ke level B? Aku di sini. Tidak akan ada yang salah. Berikan wajahmu. Wajahmu masih utuh. Biar aku coba gigit. Aku sangat lapar. Wajahku dicabik. Orang baru ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Pawang roh kelas C dan kelas B itu sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, Biro Pawang Roh telah merekrut anggota baru,
Tetapi sangat sedikit yang pernah lulus ujian kelas B secara langsung. Tidak, cepat, lihat orang baru itu. Tidak bagus. Segelnya telah rusak. Targetnya adalah orang baru itu. Semua mundur. Minggir. Aku tidak merasakan bahaya apapun. Seharusnya aku bisa menghalanginya. Oh tidak, ketahanan mental pemula ini terlalu rendah. Dia benar-benar lumpuh karena anomali kelas A itu. Dia kehilangan insting untuk menghindar. Dia tidak menghindar. Bahkan jika wakil kapten bisa teleport, dia tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Hentikan. Mundur. Wah. Itu Mie aneh kelas A. Anak baru itu meledakannya, lonceng dan semuanya. Dan hanya dengan satu pukulan. Kita sedang mengadakan penilaian pemula, kan? Dia menghancurkan ujian tingkat A sampai tak tersisa. Aku tidak ingat pernah berada di museum, memiliki kekuatan seperti itu. Lin Xiu, selamat. Kamu lulus evaluasi pendatang baru. Kamu resmi bergabung dengan Biro Penindasan Roh. Para petinggi biro dengan suara bulat memutuskan untuk mensertifikasi kamu sebagai penindas roh kelas A. Seorang penindas roh kelas A adalah kekuatan inti absolut dari biro. Mulai hari ini, kamu akan menikmati perlakuan tingkat tertinggi, dan semua intelijen dan sumber daya akan diprioritaskan untukmu. Aku benar. Dengan izin kelas A, aku akhirnya bisa menyelidiki museum pribadi nomor 9. Lin Xiu, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Kekuatanmu sangat istimewa. Sepertinya bukan berasal dari latihan, melainkan sepertinya langsung diambil dari anomali. Maksudmu? Di dunia kita, ada aturan besi. Kekuatan anomali tidak menghilang begitu saja, ia hanya berpindah. Bahkan jika anomali kelas S ditekan, kekuatannya tidak lenyap. Ia langsung berpindah ke orang yang membunuhnya. Kekuatan anomali tidak hilang begitu saja, mereka hanya berpindah. Kau baru saja membunuh anomali kelas A, Simian. Menurut hukum, kau sekarang mewarisi kekuatan Simian. Digabungkan dengan kekuatanmu sendiri. Penilaian kami terhadap kekuatan tempurmu, setidaknya berada di puncak kelas A. Bunuh anomali, dan kau mendapatkan kekuatannya. Sejak aku memperbaiki Syura berlengan 8 dan patung perunggu tanpa kepala, tubuhku mulai berubah.
Mungkinkah syura berlengan 8 dan patung perunggu tanpa kepala itu adalah anomali? Tapi masalahnya, aku tidak membunuh anomali apapun. Aku hanya memperbaikinya. Kapten Bai, apa yang kau katakan terlalu dalam bagiku? Aku kurang mengerti. Sejujurnya, pekerjaanku dulu adalah petugas pemakaman. Kau tahu, dalam pekerjaan itu, kau berurusan dengan orang mati setiap hari. Pasti aku tidak sengaja terkena sesuatu. Karena kau tidak mau membicarakannya. Divisi Zenling tidak akan memaksamu. Setiap penekan roh kuat punya rahasianya masing-masing. Selama kau menggunakan kekuatanmu melawan anomali, kau adalah kawan kami. Lin Xiu, atas nama Satuan Tugas Khusus Divisi Zenling, saya secara resmi menyetujui keanggotaanmu. Selamat bergabung. Menantikan kerja sama kita. Komandan, di dalam saluran sungai bawah tanah di distrik barat, ada ledakan fluktuasi yang kuat dan menyeramkan, tingkat energi melonjak drastis. Mereka sudah melebihi ambang batas kelas A. Tampilkan siaran langsung segera. Nama kode sementara adalah Rusty Iron Centipede. 2 tim pekerja kota turun untuk perawatan sumur, dan mereka diserang. Korban jiwa yang parah. Kita harus menghentikannya di bawah tanah segera. Jangan biarkan mencapai jalan permukaan. Segera beritahu Wakil Kapten Baije. Suruh dia memimpin pasukan tugas khusus dan menuju ke saluran sungai bawah tanah untuk menekannya. Biasanya, rekrutan baru menjalani setidaknya setengah bulan pelatihan sebelum mereka ditugaskan ke lapangan. Tapi ini keadaan darurat, dan aku jelas tidak bisa memperlakukanmu seperti rekrutan biasa. Semoga kamu mengerti. Aku mengerti. Bang, ini pertempuran sungguhan. Kita berhadapan dengan anomali kelas A asli. Ini bukan seperti menembak target di latihan. Jangan gentar. Berhenti. Itu di depan. Bersiaplah bertempur. Bersiap. Mundur. Siap. Tebas. Lin Xiu. Lin Xiu, jangan memaksakan diri. Serangannya terlalu kuat. Sial. Serangan total hantu peringkat A, bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Dia. Apa dia benar-benar pemula? Selesai. Mau pergi? Giliranku. Bangun.
Ini pemula banget. Aku merasa dia lebih brutal daripada orang-orang aneh itu. Dan dia masih menunjukkan giginya. Hancurkan. Lu Baiduan. Patung perunggu dari penjaga itu. Anomali tingkat A di sungai bawah tanah ini. Apa sebenarnya hubungannya dengan dia? Lu Baiduan lagi. Kapten Bai. Kamu tahu Lu Baiduan? Ikut aku ke markas. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Lihat ini. Ini kepala dari foto si Wang gendut. Persis sama dengan yang aku buat. Aku belum pernah melihat kepala asli patung perunggu tanpa kepala itu sebelumnya. Ini kebetulan atau apa? Ada apa? Pernah lihat ini sebelumnya? Tidak. Hanya saja bentuk kepala perunggu ini terlalu aneh. Ini anomali tingkat S yang dijatuhkan dalam satu pukulan oleh seorang master roh misterius. Seperti kelabang tingkat A tadi. Tubuhnya juga memiliki nama ini. Kapten Bai? Siapa sebenarnya Lu Baiduan ini? Menurut informasi dari Biro Penindasan Roh sejauh ini, Lu Baiduan adalah tokoh luar biasa pada era Republik Tiongkok. Konon dia seorang pengrajin ulung yang tak tertandingi, dengan sepasang tangan yang bisa menelusuri yin dan yang, dan memberi roh pada benda mati. Namun, mengenai kisah hidupnya, dan bagaimana dia meninggal, catatan inti itu semua terkunci rapat. Kunci rapat? Bahkan kamu tidak punya akses? Bukan hanya saya, bahkan Panglima tertinggi pun tidak punya akses langsung, karena semua informasi tentang Lu Baiduan telah disimpan dengan nama kode, file rahasia tingkat SSS Proyek Penindasan Roh nomor 9. Apa? Proyek Penindasan Roh nomor 9? Betul. Itu adalah rahasia tingkat atas yang dibuat di awal berdirinya negara. Saya sudah mengajukan permohonan ke markas besar di ibu kota untuk hak akses sebagian. Namun, apakah itu kelabang besi berkarat anomali kelas A, atau kepala perunggu ini? Mereka jelas terkait erat dengan Lu Baiduan ini. Bagaimanapun, kita harus tingkatkan pemahaman kita tentang segala hal tentang Lu Baiduan dan proyek penindasan roh No. 9 ini. Proses persetujuan akan memakan waktu beberapa hari. Lin Xiu, aku tahu kau terburu-buru, tapi ini menyangkut banyak hal, tunggu beberapa hari lagi. Setelah dokumennya keluar, aku akan segera memberitahumu. Museum Pribadi nomor 9, dan. Proyek penekanan roh nomor 9, semuanya memiliki nomor 9 di namanya. Dan semuanya terkait rumit dengan Lu Baiduan, mungkinkah? Yang penuh dengan artefak rusak dan menyeramkan, Museum Pribadi nomor 9, memiliki identitas lain. Lin Xiu, apakah kau dengar itu? Oke, aku akan menunggu. Malam ini, aku akan memulihkan satu artefak lagi.
Besok pagi aku akan mengancam untuk menghentikan restorasi. Aku akan memaksa Sekretaris Su untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika dia berani memberiku omong kosong tentang neneknya yang berusia 100 tahun lagi, HMPH, aku sudah selesai dengan pekerjaan ini untuk selamanya. Hilang. Aku sudah tahu. Kelabang besi Abran kelas A itu, yang kutemui hari ini di sungai bawah tanah, ternyata kabur dari museum ini. Tapi bagaimana bisa pajangan sekecil itu berubah menjadi belasan meter di luar? Memang, barang-barang di museum ini bergerak dan melukai orang, tapi ukuran dan kekuatan mereka dibandingkan dengan Abran kelas A dan S di luar sangat berbeda jauh. Apa yang terjadi di sini? Satu, dua, tiga. Lebih dari 30 rak pajangan kosong dengan label hilang. Apakah itu berarti setidaknya 30 Abran lagi, seperti kelabang besi dan kepala perunggu, ada di luar sana membunuh orang? Ayo kita perbaiki malam ini. Berpura-pura tidak dengar, itulah yang terbaik dari aku. Kamu bisa melihatku? Aturan pertama kerja di kamar jenazah, jangan pernah terganggu saat bekerja. Kenapa kamu mengabaikanku? Maukah kamu membantuku? Jawab aku. Oke. Aku dengar, benda-benda ini sebenarnya seperti orang hidup, dengan suara napas yang sama. Siapa? Siapa yang mendesah? Aku merasa seperti museum ini yang mendesah. Museum sialan ini, tidak hanya setiap benda bergerak. Mungkinkah? Bahkan bangunan ini sendiri juga hidup? Sekretaris Su, saya telah memulihkan artefak lain. Kerja bagus. Biaya restorasinya $1 juta. Seperti yang disepakati, akan ditransfer ke rekening Anda. Tentu saja, tidak kurang 1 sen pun. Tapi ini bukan hanya soal uang. Sesuai perjanjian kita, kamu masih harus menjawab satu pertanyaan. Dan, itu harus jawaban yang jujur. Jangan beri aku omong kosong foto nenek itu lagi. Jika kamu berani berbohong padaku satu kata pun hari ini, aku janji tidak peduli berapa banyak yang kamu bayar di masa depan. Saya sama sekali tidak akan memulihkan satu pun barang di museum ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Apa sebenarnya museum ini? Apa hubungannya dengan proyek penekanan roh nomor 9 tepatnya? Kamu
Bagaimana kamu tahu tentang proyek penekanan roh nomor 9? Itu bukan urusanmu. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Karena kamu sudah tahu nama itu, aku akan memberitahumu. Museum pribadi ini sebenarnya adalah sebuah makam. Sebuah makam? Museum pribadi ke-9. Itu adalah proyek penekanan roh ke-9. Sebuah makam. Makam siapa itu? Dan Lu Baiduan? Siapa Lu Baiduan? Apa perannya? Tuan Lin, karena aku bohong padamu terakhir kali, sebagai kompensasi, saya sudah menjawab 2 pertanyaanmu tadi. Apa itu museum ini, dan hubungannya dengan proyek tersebut. Tapi kemudian kamu melontarkan 5 pertanyaan lagi sekaligus. Nona Su, jangan coba-coba mempermainkan sistem. Aturan tetaplah aturan. Jika kamu ingin tahu makam siapa ini, dan siapa Lu Baiduan itu, malam ini, teruslah bekerja pada restorasi. Proyek penekanan roh ke-9 adalah museum ini. Dan ini adalah sebuah makam. Jadi siapa yang terkubur di dalamnya? Berkas yang kamu minta sudah disetujui. Akhirnya dapat. Ada apa? Saat pertama kali mendapatkannya, aku juga bereaksi sama. Berkas ini tidak lengkap. Atau lebih tepatnya, sengaja dihapus secara fisik. Para atasan memahami perjuangan kita menyelidiki lonjakan kejadian aneh akhir-akhir ini. Mereka juga tahu ini mungkin terkait dengan proyek penenangan roh nomor 9. Tapi para atasan telah menghubungi para peserta proyek nomor 9. Sikap mereka sangat tegas. Mereka benar-benar tidak ingin berkas ini diungkapkan ke Biro Penenangan Roh. Jadi, apa yang bisa ditunjukkan atasan kepada kita hanyalah potongan-potongan yang belum dihitamkan ini. Para peserta proyek penenangan roh nomor 9. Proyek itu berasal dari awal berdirinya negara, atau bahkan era republik. Jika para peserta itu masih hidup, berapa umur mereka sekarang? Hidup selama lebih dari 100 tahun. Tapi itu tidak mustahil. Saya memang tahu seorang sekretaris Su yang sudah hidup lebih dari 100 tahun. Menggunakan tubuhnya sebagai wadah, mengorbankan dirinya untuk kota, sebuah segel permanen. Apa artinya ini? Tunggu. 14 orang. Kenapa 14? Jika pangkalan itu memiliki patung penjaga Lu Baiduan, yang dari arsip, master roh yang memberikan hidupnya untuk kota. Tapi museum hanya memiliki 12 patung utuh. Ditambah yang runtuh menjadi puing, itu hanya 13 paling banyak. Di mana yang ke-14? Lin Xiu. Aku curiga Lu Baiduan adalah salah satu dari 14 peserta proyek Town Spirit nomor 9. Munculnya begitu banyak anomali tingkat tinggi baru-baru ini semua terkait dengannya. Ini pasti berarti bahwa proyek Town Spirit nomor 9 telah salah besar. Kita harus menemukan lokasi sebenarnya dari proyek ini. Hanya dengan menyelidiki di sana kita bisa menyelesaikan krisis anomali kota ini dari akarnya. Aku sudah tahu alamatnya sejak lama. Tapi masalah di sana jauh lebih dalam dari yang kau kira. Baijie, Lin Xiu, berangkat segera. Sebuah makam kuno yang baru saja digali di pinggiran kota telah meletus dengan fluktuasi anomali yang tidak normal. Tim investigasi awal yang dikirim oleh Biro Penindasan Roh terjebak di bawah tanah. Nasib mereka tidak diketahui. Aku perintahkan kalian berdua untuk memimpin tim menyelamatkan mereka segera. Siap.
Medan magnet benar-benar kacau, gangguan terlalu kuat. Detektor tidak dapat menemukan tim pendahulu sama sekali. Matikan senternya. Biarkan aku yang melakukannya. Di sana, arah jam 9, sekitar 300 meter, mereka diserang. Oh tidak, aku tidak bisa bertahan. Tim Putih Lin Xiu. Kamu akhirnya datang. Lihat tembok ini. Tidak. Pola dan arah dari rune-rune ini sebenarnya sama dengan yang ada di aula kubah museum. Pola emas di bawah kaki patung-patung penjaga berasal dari sumber yang sama. Di sini. Ukuran dan bentuk alur ini persis sama dengan alas pajangan museum yang dilaporkan hilang, persis sama. Ini bukan makam kuno, ini adalah tempat penyimpanan artefak museum dulu. Lin Xiu, lihat ini. Kau mengunciku selama 50 tahun. Sekarang, aku akan menghancurkan semua yang kau perjuangkan. Apa artinya ini? Ini adalah fragmen artefak yang hilang dari museum. Kenapa mereka berserakan di sini? Orang ini pasti berhubungan dengan museum pribadi nomor 9 sangat mendalam. Mungkin juga dengan artefak yang hilang di luar negeri. Wakil Kapten, 2 barang ini, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Meminjam 2 artefak ini? Benar, 2 barang ini sangat berguna bagiku, tapi aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Kau berkontribusi besar dalam misi penyelamatan ini. Aku punya wewenang untuk mengizinkanmu membawa 2 barang ini. Terima kasih banyak. Pulih dengan sempurna. Ambil kembali artefak yang hilang, kembalikan persis seperti aslinya. Sesulit apa sih itu? Kira-kira sesulit memulihkan artefak yang rusak. Katakanlah, 1 juta per buah. 2 buah, 2 juta. Intinya, Sekretaris Su, kamu masih berutang 2 pertanyaan lagi padaku. Selama aku menemukan atau memulihkan cukup artefak, tidak akan lama. Sebelum aku mengungkap semua rahasia museum pribadi nomor 9, dan semuanya akan terungkap. Dia pergi lagi. Lin Xiu ini. Setiap malam setelah kerja, keberadaannya menjadi benar-benar hilang. Aku terus melacak rutenya sepanjang jalan, tapi kenapa setiap kali di dekat kawasan jalan tua ini, dia menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang tersisa,
Sekeras apapun aku mencari. Begitu dia bergabung dengan Biro Penindasan Roh, dia langsung menggunakan izin level A-nya untuk mencari proyek penindasan roh nomor 9. Dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang hukum anomali. Lin Xiu, siapa sebenarnya dirimu? Satu, 2, 3, 11, 12. Ditambah yang rusak ini, total ada 13 patung. Arsipnya dengan jelas menyatakan, 14 penekan roh menggunakan tubuh mereka sebagai wadah. Tapi orang ke-14 itu, siapa dia? Kemana dia pergi? Masih berani membuat masalah? Aku mengerti. Kalian, para penjaga, telah menguras tubuh dan kekuatan kalian untuk menekan semua artefak aneh di museum ini. Tubuhmu hancur karena kekuatanmu habis terkuras. Patung yang runtuh itu mungkin mati total saat kekuatannya habis. Tadi, kau melindungiku. Pandai besi. Lu Baiduan, pendekar bela diri. Zhou Tiezu, tukang tembikar. Ni Weng, penjahit. Yun Jiniang, pemain kecapi. Zhong Lixian, ahli kaligrafi Mo Qianqiu, pemahat batu Shibuyu. Pengrajin pernis. Zhu Suming, pemahat giok. Bihen, tukang kayu Ban Lusheng. Pengecoran, lukisan, ukiran, tenunan, seni pernis, musik kecapi, kaligrafi, ukiran batu, ukiran giok, pertukangan kayu, tembikar. Lu Baiduan adalah seorang pandai besi. Jadi semua artefak perunggu di museum ini dibuat olehnya? Apakah itu berarti tembikar itu dibakar oleh pembuat tembikar Ni Weng? Lukisan court ladies adorning their hair with flowers di dinding dilukis oleh pelukis, dan King Zi. Jepit rambut giok air mata darah diukir oleh pemahat giok Bihen. Jadi semua artefak di museum ini, semuanya dibuat oleh mereka? Aku ingin menjadi batu, menjaga selama 100 tahun. Kepada mereka yang datang setelahnya, jangan bersedih, kami tidak menyesal. Percepat perbaikannya, kita kehabisan waktu. Ada yang salah. Tips yang tiba-tiba muncul di aturan sebelumnya. Semuanya dalam font cetakan itu. Tapi kali ini tulisan tangan. Berantakan, terburu-buru, jelas tulisan tangan, dan warnanya juga tidak pas. Ini lebih mirip yang ditulis dengan darah. Kamu ini sebenarnya apa? Sial. Bukumu ini ternyata hidup, dan bisa mengerti ucapan manusia dan menjawab pertanyaanku. Karena kamu bisa berkomunikasi, baiklah. Biarkan aku bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakanmu?
Seseorang yang ingin generasi selanjutnya bertahan hidup. Kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya museum ini? Siapa yang dikubur di bawah tanah, penjaga ke-14 dan di mana dia? Pergi tanyakan padanya, siapa dia, mungkinkah? Sekretaris Su? Hei, jangan pura-pura mati. Apa dia benar-benar Sekretaris Su atau bukan? Kenapa kita harus terus memulihkan artefak? Jelasin aja. Hei, Xianji Sisu. Sobat lama, kamu di sana? Sial. Hancur di saat kritis. Pergi tanyakan saja padanya. Oke. Aku anggap dia itu Sekretaris Su. Sekretaris Su, pagi. Sepertinya kamu tidak merestorasi artefak baru apapun tadi malam. Tidak, saya tidak merestorasi artefak rusak tadi malam, tapi saya melakukan sesuatu yang lebih sulit dari restorasi. Apa? Saya membawa kembali 2 artefak hilang dari museum. Sebuah wadah anggur perunggu dan setengah liontin giok. Saya sudah menempatkannya kembali ke tempat pajangan aslinya. Apa? Kamu benar-benar menemukan artefak hilang dari museum? Lalu, apakah kamu bertemu orang itu? Orang itu? Siapa yang dimaksud Sekretaris Su? Mungkinkah orang yang meninggalkan prasasti di dinding ruang rahasia untuk membuat Sekretaris Su yang sudah hidup 100 tahun segugup ini? Orang itu pasti ancaman yang sangat berbahaya. Ya, saya bertemu. Orang itu meminta saya menyampaikan pesan untukmu. Kamu menguncinya selama 50 tahun. Sekarang, dia akan menghancurkan semua yang telah kamu bangun. Pak Lin, saya tidak tahu dari mana kamu mendengar itu, tapi jika kamu benar-benar bertemu orang itu, dengan kemampuanmu, tidak mungkin kamu akan kembali hidup-hidup. Sial, diremehkan. Dia tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Baiklah. Aku akan berhenti bertele-tele. Sekretaris Su, katakan padaku, haruskah aku menyebut benda ini aturan shift malam museum? Atau buku kematian Nabi? Kamu benar-benar berkomunikasi dengannya? Apa yang dikatakannya padamu? Ia berkata untuk terus hidup, terus memulihkan. Ia juga berkata untuk menanyakanmu jika aku punya pertanyaan. Sekretaris Su, mari kita terus terang saja. Aku tahu tujuanmu adalah membuatku terus memulihkan artefak di museum ini. Aku bisa setuju untuk terus melakukan pekerjaan berbahaya ini untukmu, tapi hanya jika kamu menjawab semua keraguanku dan berhenti menyembunyikan atau berbohong. Karena ia rela membimbingmu, sepertinya ia benar-benar telah menerimamu. Aku janji padamu, apa yang ingin kamu ketahui, apapun yang aku tahu, akan kukatakan semuanya. Pertanyaan pertama, artefak yang rusak di museum ini, sebenarnya apa itu? Dan mengapa, saat proses memulihkan artefak ini, aku tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa? Tuan Lin, bukankah kamu sudah bergabung dengan divisi Zenling? Aturan besi divisi Zenling itu seharusnya sudah kamu ketahui, kan? Kekuatan anomali tidak pernah lenyap, hanya berpindah. Benar. Di dunia ini, anomali itu abadi. Untuk menghilangkan anomali sepenuhnya, satu-satunya cara adalah menyegelnya. Dan prosesmu memulihkan artefak yang rusak ini sama dengan menyegelnya kembali. Menyegel sama dengan membunuh. Jadi ketika sebuah artefak dipulihkan sepenuhnya olehmu, saat anomali itu disegel kembali, kekuatan yang ditarik darinya secara alami berpindah kepadamu, pemulihnya. Itulah mengapa kamu terus menjadi lebih kuat. Oke. Kalau begitu, aku ingin tanya sesuatu lagi, karena artefak yang tidak lengkap ini semuanya sangat menakutkan dan mengerikan. Mengapa artefak yang hilang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tapi di dalam museum ini, mereka dibatasi menjadi benda mati belaka, dan sebagian besar hanya bisa bergerak sedikit?
Juga, bahkan kekuatanku sendiri di dalam museum versus di luar memiliki perbedaan yang sangat besar. Rasanya di sini, kekuatanku ditekan lebih dari setengah. Karena itulah alasan yang tepat untuk membangun museum pribadi nomor 9. Di dalam museum ini, semua kekuatan mengerikan harus benar-benar ditekan. Kekuatan mengerikan ditekan? Lin Xiu, apakah kamu pernah berpikir tentang mengapa museum ini memiliki tepat 5 area pameran utama? Area perunggu, area giok, area kaligrafi dan lukisan, area keramik, dan area prajurit terakota. Apakah ada alasan untuk itu? Karena tata letak 5 area pameran ini sepenuhnya didasarkan pada formasi Tao tertinggi diagram bentuk sejati dari 5 gunung suci dan dibangun sesuai dengan itu. Museum ini sendiri adalah formasi yang sangat besar yang menyegel langit dan bumi. Patung-patung penjaga yang kau lihat adalah sumber kekuatan dari formasi besar ini. Selama 100 tahun, mereka tidak hidup maupun mati, berubah menjadi patung batu perunggu, terus-menerus membakar diri mereka untuk memberikan kekuatan pada formasi ini. Dengan kuat menekan tak terhitung anomali di dalam museum. Lin Xiu, sekarang kau tahu semuanya. Kekuatan para penjaga hampir habis. Formasi besar ini tidak akan bertahan lama lagi. Jadi, aturan lama sudah tidak berlaku. Mulai malam ini, kau tidak lagi hanya memperbaiki 1 artefak sehari, tetapi setidaknya 10 artefak sehari. 10 sehari? Sial, itu bunuh diri. Mereka akan mencabik-cabikku bersama-sama. Jangan khawatir. Aku dan semua penjaga akan menggunakan setiap sisa kekuatan kami, bahkan museum ini sendiri, untuk melindungimu sekuat tenaga, untuk membantumu. Lin Xiu, kita tidak punya waktu lagi. Orang itu akan segera datang. Kau harus, dengan usaha terbesarmu, dan dengan kecepatan tercepat, memperbaiki semua artefak di museum ini secepat mungkin. Hanya dengan terus memperbaiki, kau bisa terus menjadi lebih kuat. Sampai kau sepenuhnya mendapatkan kekuatan warisan dari 12 penjaga, menjadi penjinak roh terkuat di era ini. Baru saat itu kau bisa menggantikan mereka, dan mengakhiri mimpi buruk sepanjang abad ini. Sepuluh sehari, ya? Baiklah. Karena kekacauan ini jatuh padaku, seorang pengurus pemakaman, aku akan mengambil semua yang ada di makam ini, sepotong demi sepotong, dan membersihkan semuanya untuk mereka.